setiap saat kita mau berbuat apa saja harus mengucap basmalah. Ngapain mesti minta maaf sama penjajah? Ngapain lu mesti minta maaf sama Belanda? Coba Pak, ngapain? Racikan Berita 1. Ada drum untuk menyempurnakan Undang-Undang 45. Karena Undang-Undang 45 ini boleh berubah sesuai zaman, tapi jangan meninggalkan jati dirinya. Apa itu? Pancasila. Nah sekarang dengan amandemen kemarin nggak ada Pancasila. Iya. Undang dasar ini bisa disempurnakan dengan menambahkan adendum. Iya. Jadi ada ini. Iya. Jadi mana ini masuk di dalam nanti utuh. Iya. Yang lain-lain yang belum ada di situ. Iya. Itu di dalam adendum. Iya, di dalam adendum. Itu lengkap juga. Iya. Pada sinkron dengan. Iya Pak. Kita hanya kurang itemnya saja. Yang penting pelangkahnya itu satu. Tapi maaf Pak, saya harus menyampaikan pada Bapak, kalau konsepnya bertentangan dengan pembukaan, ya Pak ya, kalau inkonsisten dengan pembukaan, tidak sejalan dengan format berpikir pembukaan, kan di pembukaan itu bukan cuma sekedar ada beberapa aliran pikiran, tapi dia menunjukkan konsistensi antara fondasi, visi dan misi. Ulang Pak, antara fondasi, visi dan misi dia konsisten. Nah kalau tidak cocok sama selain dengan ini, misalnya dengan alinea 3. Alinea 3 jelas menyatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Apa artinya? Artinya kita tidak bisa serta-merta menyatakan bahwa ini usaha kita, tapi ada yang Maha Kuasa. Itu harus diterjemahkan ke dalam sistem kekuasaan. Begitu juga ketika dinyatakan didorongkan oleh keinginan luhur, itu artinya kita mesti minimalkan kepentingan subjektif kita. Kepentingan partai politik harus diminimalkan, karena yang kita optimalkan adalah kepentingan bangsa, gitu Pak. Bagi kita nggak bisa terima kalau masuk kepentingan kelompok itu, maaf ya Pak, saya mohon maaf betul. Kalau ada kelompok yang kelihatan mengutamakan kepentingan kelompok, nggak bisa, karena dipertanyakan dengan alinea 3. Alinea 3 keras bicaranya. Walaupun dengan bahasa lembut, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tesanya rahmat Allah, bukan Tuhan. Yang kedua, didorongkan, aktif Pak, didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan luhur itu bebas kepentingan subjektif, bebas kepentingan pribadi, bebas kepentingan kelompok manapun. Yang ada cuma satu, kepentingan luhur untuk tegaknya. Itu alinea 3 begitu Pak bunyinya. Apalagi balik ke visinya di alinea 2. Bebas, mereka berdaulat, adil, makmur. Bagaimana kita menerjemahkan visi ini? Yang misinya ada di ayat 4, fondasinya di ayat 4. Itu yang saya sebut sebagai satu kesatuan utuh. Gak bisa kalau dia... Saya melihat ada pertentangan di konsepnya Pak. Itu makanya ada yang bisa saya ambil, maaf ya Pak, ada yang bisa saya ambil, ada yang nggak bisa saya ambil. Gitu Pak. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak, saya harus menyatakan dengan tegas, konsep yang bertentangan dengan pembukaan itu nggak bisa. Kedua, soal utusan daerah, utusan golongan. Ini bicara soal utusan daerah kencang, karena menyangkut tadi raja-raja. Bagaimana raja-raja berkontribusi kepada negara. Sehingga ini sebenarnya kalau saya cerita agak panjang, seru Pak. Karena menyangkut soal kemungkinan kita menuntut para penjajah itu membayar. Dan itu dilakukan oleh negara-negara lain. Kalian menjajah kami, kalian rugikan kami, kalian harus bayar. Itu konsep diterima sekarang Pak. Serius Pak. Cuman Indonesia yang, maaf ya Pak ya, kalau kalian menggunakan istilah saya Pak, goblok. Maaf ya Pak ya, maaf. Ngapain mesti minta maaf sama penjajah? Ngapain lu mesti minta maaf sama Belanda? Coba Pak, ngapain? Saya harus bilang sama Bapak. Terserah Anda ngasih atribut apa. Loh kan Bapak tahu siapa SBY? Kenyataannya begitu.
Itu Pak. Jadi ya Pak, iya. kita itu kadang-kadang apa yang mau dicari itu. Betul Pak. Yang mau kita cari itu kebenaran Pak. Betul sekali. Nah, orang bicara kebenaran itu sudah harus menyingkirkan kadang-kadang kita itu mau cari kebenaran tapi masih ingin pamrihnya itu Pak. Nah, Itulah. iya. Ingin pamrihnya diakui, dia orang pintar, presiden jagoan, buat tapi dalam hadis juga dilarang setiap saat kita mau berbuat apa saja harus mengucap basmalah. Apa artinya? Ini ucapannya bagus Dul. Basmalah nggak sah. Bagus sekali. Jadi catat tuh. Mau ngomong basmalah apa, mau rapat basmalah positif. Karena kita jadi kalau umat Islam itu lah pasal sudah jam kita sekarang juga tega kita berbaurkan antara dogma agama sama doktrin politik tidak boleh. Nah dulu 45 itu seperti sekarang musyawarah mufakat tuh para jago-jago politik bukan silakan bukan kemudian bukan pada waktu isu kata charter minta dicoret itu Ketuhanan. sebetulnya tidak usah menunggu para 18. Iya. Pada saat proses ini tidak usulan Pak. Kenapa punya konsensus nasional sama agama sudah ketemu, kok masih ada kata-kata ketuhanan pasti. Tapi seperti apa ya, mendaur ulang hal-hal yang sudah selesai disetujui, kok masih terungkap. Karena biarkan jalan dulu, seperti air mengalir. Nanti saatnya, nah saatnya tanggal 18 itu. Jadi, ya, ada usulan. Kalau ini tetap ada yang dibuang, Indonesia Timur tidak mau gabung. Kalau pakai harus jam. Semuanya suruh semua. Jadi orang dulu musyawarahnya batin ikut Pak. Kalau dicari batin dicampuri ikhlas lagi. Terlalu jauh penetrasi yang dilakukan. Makanya harus tertipan, konsekuen, konsisten kembali ke Pancasila. Iya. Pancasila di mana? Pembukaan. Iya. Sudah satu sama itu ya, dihapus aja. Betul. Iya Pak. Yang tidak cocok dengan itu hapus. Saya nggak pernah ketemu sama MPR baru Pak. Belum Pak. Belum. Tapi nanti kami akan usahakan ketemu dengan MPR baru. Kan jika ini konsep sudah selesai. Jadi memang konsep kami adalah kami tidak akan bicara keluar dulu selama konsep ini belum menyeluruh selesai. Maksudnya gini Pak, ini gotong royong Pak. Iya, iya. Gotong royong itu maksudnya banyak kepastian. Iya. Tapi cuma kalau mengandalkan tanya MPR formal tidak mau menerima apapun dari luar. Nah, Iya. kenyataan siapa sih Pak? Personilnya itu siapa? Kan Anda tahu, orang lama. Juga banyak kekurangan. Jadi sekarang sikap mereka terbuka. Siapa saja mau membuat konsep yang baik, silakan expose, dengarin. Untuk memperkaya dia nggak gitu kasih MPR untuk. Jadi kalau rencananya sudah jadi nanti Pak, nanti kita ketemu MPR, Bapak yang bawa, Bapak yang serahkan nanti. Jadi kalau ini sudah jadi semua, Bapak yang bawa ke MPR bersama kami. Bapak yang bawa ke MPR bersama kami bahwa Presidium Konstitusi telah menyelesaikan kembali ke Undang-Undang 45 dengan adendum seperti konsep Bapak. Iya. Itu maunya Pak. Itu kan nanti supaya dirujuk semua nanti. Gitu Pak. Ya, walaupun begitu. Iya. Sekarang rintisan harus mulai sekarang. Iya, oke. Yang namanya orang Indonesia kekeluargaan. Iya, iya. Musyawarah ya dari awal sudah Iya. lebih gampang. Iya. Itu gongnya nanti dan jangan sampai tidak tahu sama sekali, tahu-tahu kaget kayak dia. Iya. Nah, saya lihat dari apa yang sudah membagi semacam
ada yang dong visi mereka itu sudah barangkali nanti kalau kita tidak berikan masukan dari luar nanti dipercaya bahwa ini padahal ini karena banyak kekurangan Pak, maaf ya. Untuk orkapnya Indonesia ini luas. Jadi malah ini suara-suara ini kami tambahkan Pak, saya minta Pak nyala sabar walaupun Anda keluar jangan jawab gitu markul gitu ya. Mau Ini Pak, kami sebenarnya kami tambahkan khusus untuk merumuskan ini adendum tadi. Ini kami memang tim kecil. Tapi sebelumnya itu kami sudah mengajak teman-teman, sudah mempersatukan kelompok yang tadinya berbeda. Ya, tadinya ada kelompok-kelompok yang lain berjalan sendiri, kami akhirnya duduk bersama. itu maksudnya. Iya, kami itu sudah duduk bersama. Nanti tinggal kami satukan dengan yang pernah kami garap di DPD. DPD kan banyak pernyataan-pernyataan para raja sultan dan para kelompok-kelompok masyarakat itu akan kami integrasikan nanti. Tapi di Jakarta ini beberapa kelompok juga yang menyuarakan itu. Pada prinsipnya yang besar kami sudah menyatu. Tinggal kelompoknya Pak Bambang Darmono. Karena kelompoknya Pak Bambang Darmono itu sudah membuat kaji ulang dengan hasil diedarkan pada tahun 2021. Dan setelah kami membaca itu sama sekali bukan jalan keluar. Nah itu yang kami khawatirkan juga. Tapi dengan adanya nanti Bapak yang sampaikan itu, MPR itu bisa menjadi rujukan secara nasional dan tidak jadi pedoman. Karena kami ingin membentuk juga opini publik bahwa kalau kembali ke Undang-Undang 45 dengan adendum seperti ini hasilnya, kira-kira gitu. Ini perlu Pak, walaupun nanti ada tindakan tegas dekret presiden, janganlah momentum pakai dekret presiden. Kalau berani dekret ini juga bahaya. Bergantung Bapak untuk menyampaikan bahwa ini bahan bagi mereka untuk dekret presiden 5 Juli Pak. Pak itu Pak, bahan ini siap. Ini kan cuma tinggal beberapa dari pekerjaan besar kami. Kalau bisa segera selesaikan Pak. Bisa dalam bulan ini harus selesai. Masalahnya ini sebentar lagi ini chaos, nggak ada karuan ini. Karena Prabowo ini nggak ada sikap. Dia cuma dulu Allah ini. Tapi nothing to do. Nggak ada yang dia kerjakan, cuma pesen ini pesen. Rakyat tetap panas, marah. Rakyat itu maunya dalam seminggu harus begini, sudah selesai ini. Ini nggak ada, mulai dari kejadian sampai sekarang. Ya cuma rapat-rapat aja. Makanya gelisah, 1 minggu ini gelisah, orang-orang gelisah. Ya kita lihat aja. Kan Bapak ngikutin ya perkembangan. Iya, itu kemarin ketua partai nggak dipanggil ya, sama presiden. Ada gitu. Iya. Ya tapi ya balik satu aspek saja, belum menyeluruh. Artinya aspirasi rakyat itu belum. Di satu sisi Pak, eksekutifnya percaya diri, bahkan cenderung arogan. Tapi di sisi lain, ini fenomenal Pak. Sisi lain, DPR-nya kehilangan kepercayaan diri. Sekarang. Jadi dengan kasus sekarang ini ada 2 fenomena yang menarik. Eksekutifnya didukung sama kepolisian dan tentara itu punya sikap percaya diri, bisa menyelesaikan. Tapi sisi lain DPR-nya itu hilang kepercayaan diri. Lost dia sudah bawah. Isu yang macam-macam ini mereka dalam titik nadir DPR ini Pak sekarang. Dan berhasil demo ini menurunkan tingkat kepercayaan mereka. Masa kemarin itu sudah masuk di DPR Pak. Sudah diorat-arit DPR, cuma tidak ada beritanya. Sudah masuk. Dipoto pakai gerinda itu. Jempol masuk, cuma nggak ada berita. Pas hari Minggu. Iya. Hari Minggu. Ya
kita harus tadi ya Pak, Iya. mau introspeksi, Nah itu betul Pak. Iya. Betul Pak. Sana kalinya. muhasabah, Oh iya betul Pak. muraqabah, Iya betul Pak. baru muhajadah. Oh iya. Mau introspeksi diri, mau koreksi diri, udah DPR koreksi kan? Iya Pak. Iya lah kolaps Pak. Jadi waktu diserbu tuh gak ada anggota DPR, tapi tempat duduknya sudah Habis berdemo, kaca-kaca. duduk di atas, duduk gitu, wah. Tapi nggak boleh Ditakan. diberitakan, nggak ada. Insya Allah kita tanya usia. Ya, saya penasaran mau lihat kerisnya dulu. Hah? Mau lihat kerisnya. Mau lihat Kris? Ceritanya gimana Pak? Cerita Kris Naga Siluman ini Pak. Di dahsyat. Luar biasa. Bagus ini. Racikan Berita 1.